Mas Widi gabung PSI itu berbarengan dengan datangnya Mas Kaisang ke Garut gitu. Nah, ini harus diklarifikasi, Mas. Apakah Mas Widi ini korban bujuk rayu Kaisang atau seperti apa? Gitu? Kalau saya sih mungkin bukan korban Mas Kaisang ya. Poinnya mungkin kalau dulu-dulu itu anak muda itu lebih ke arah apatis karena tidak ada harapan untuk mereka. Bahasa saya, maksudnya tidak ada harapan apa? Ya percuma saya melek politik karena yang akan diakui nanti setelah kita tua. Tapi kan saat ini kita memiliki harapan lain. Ketika kita memiliki pengalaman, kita masih bisa nyalon presiden. Kang, kalau mau jadi anggota PSI dimintain uang nggak? Alhamdulillah. Gratis kok. Gratis. Gratis. Kaisang datang ke Garut tentunya mungkin tidak akan sekonyong-konyong datang ke Garut, Mas, gitu kan. Kira-kira ada misi yang diemban nggak sih? Apa sih sebetulnya, Mas? Misinya ya sama sih, misinya kita memperkenalkan sesantu itu toh gitu ya. Kita kan juga tidak ada acara yang sifatnya resmi, malahan kita main Mobile Legends bareng. Ibaratnya kan nggak ada yang serta-merta politik itu harus membahas si A jelek, si ini baik, si itu jahat, si ini mah ki bla bla. Oke, Sobat GEU semua, kembali lagi bersama saya Hakim dan rekan saya Elvan di program Garut Memilih. Seperti janji kita sebelumnya, jadi Garut Memilih ini merupakan program yang dijalankan oleh Garut Update untuk menyongsong pemilu 2024. Di program ini kita tidak menuntut teman-teman untuk memilih siapa atau siapa, tapi kita mencoba untuk tabayun ke para tokoh, kemudian para caleg yang akan berkompetisi di pemilu 2024 ini. Tujuannya jelas, karena pemuda tidak bisa apatis, tidak boleh golput, dan untuk mengisi itu pemuda harus kritis dan untuk menentukan pilihannya. Kali ini, Pan, kita dapat kesempatan yang berharga bertemu dengan, mungkin kalau beberapa orang ini terkejut dengan langkah beliau gitu kan, dikenal sebagai pengusaha tapi tiba-tiba di akhir-akhir ini namanya ramai disebut karena terjun ke dunia politik. Jadi ya, Mas Widi, Mas, izin Mas. Terima kasih. Sebelum kita bahas Mas Widi dan PSI, teman-teman GEU mungkin ingin tahu dulu nih, Mas, napak tilas perjalanan Mas Widi. Mas Widi itu siapa, backgroundnya apa, dan lain sebagainya. Gimana, Mas? Oke, kalau ditanya Mas Widi itu siapa, Widi itu bukan siapa-siapa. Artinya saya hanya orang yang menjalankan roda pada umumnya. Cuma mungkin ada sedikit keberuntungan dan juga dalam perjalanan itu mungkin banyak hal yang perlu tak sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya adalah anak yang tahun 1986 itu dilahirkan di salah satu daerah di Jawa Tengah, tepatnya di Sragen. Tentunya orang tua saya hanya seorang petani biasa dan juga tidak seperti yang teman-teman bayangkan saat ini bahwa seolah-olah saya itu dari anak bagaimana. Nah, itu adalah sebuah perjalanan kita ya gitu. Tapi yang saya salut dari orang tua saya adalah dia mampu untuk adil dan dia juga mampu untuk memberikan sebuah pendidikan yang luar biasa, bukan pendidikan secara formilnya, akan tetapi pendidikan untuk menjalani hidup. Saya memiliki 6 saudara dan semuanya sama. Kita hanya disekolahkan oleh orang tua saya itu sampai SMA. Sampai SMA. Tidak ada yang lebih dari SMA. Sehingga setelah itu silahkan kalian mandiri dengan kehidupan kalian sendiri, jadilah anak yang merdeka. Itu yang saat ini saya tularkan ke anak-anak saya. Nah, tentunya saya pindah ke Garut itu 2004 saya datang ke sini dengan harapan ikut saudara saya yang telah pertama datang ke sini. Tapi alhamdulillahnya saya dapat pembelajaran, walaupun saya punya saudara di sini, saya memilih untuk hidup mandiri. Nah, salah satunya ya saya ngekos, saya juga dagang koran untuk bertahan hidup. Saya kuliah juga biaya sendiri di STIE Sanggana di sini. Terus juga saya mungkin kalau di sini pun juga barangkali nanti juga ada yang mengisi di sini. Saya hampir 1 tahun lebih tidur di salah satu warnet
nanti bisa dikonfirmasi kalau misalnya memang orang itu nanti jadi pemateri. Salah satu warnetnya milik Pak Yuda, ketua PDIP. Nah, saya 1 tahun mungkin hidup di sana, jadi tidur di sana ya, karena memang tidak punya tempat tinggal. Tapi kan mungkin sebagian orang tahu gitu, Mas Widi itu adiknya siapa gitu, dan memang kakak-kakak Mas Widi itu sudah mapan duluan. Kenapa nggak ikut dengan kakak-kakak gitu, Mas? Prinsipnya apa dulu? Ya itu tadi, pada dasarnya mungkin anak muda ataupun itu menginginkan sebuah jati diri yang mungkin dia ingin mandiri ya, dan tapi cara mandiri itulah yang menggodok saya sampai dengan posisi saat ini gitu. Jadi walaupun mungkin saat itu saudara saya sudah mapan, saya mencoba untuk tidak hidup nyaman di zona itu gitu. Saya ingin pengalaman itu, hidup perih itu bagaimana, terus menjadi seorang yang benar-benar merintis karir dari nol itu bagaimana. Saya sudah ngalamin dagang koran, terus dagang rokok asongan di pinggir Antares, Radio Antares. Saya juga tukang Coca-Cola ataupun dulu ini maaf ya saya nyebut merek ya. Di alun-alun. Ya itu saya lakukan. Pedagang asongan. Betul. Jadi bukan asongan kita yang mendagangkan seperti itu, tidak seperti itu konsepnya. Tetapi saya mencoba mengadopsi bagaimana meredaksi sesuatu itu berbeda. Itu yang saya pola selalu seperti itu. Jadi ketika ada produk itu nanti kita kemas bagaimana untuk saya tidak menjadi pelakunya, tetapi saya menjadi seorang yang meng-create itu agar berbeda. Itu saja. Itu posisi dari dulu seperti itu. Gini Mas, karena memang sebelumnya Garut Memilih di Garut Update ini kedatangan dan juga meng-hire terkait dengan pembahasan kepemudaan. Di mana pemateri sebelumnya itu Kang Oke, Ketua KNPI Kabupaten Garut, Sobat GU, yang teman-teman GU juga mungkin sudah menonton di YouTube-nya Garut Update. Nah, di sana dibahas bagaimana pemuda dan segala rupa terkait dengan kepemudaan Kabupaten Garut. Nah, kedatangan juga kan sekarang anak muda yang memang sangat luar biasa juga terkait dengan bagaimana pengembangan diri di dunia usaha, Mas. Saya sedikit membaca riset dan juga menghakim ini di mana Mas Widi ini bertransformasi dari pedagang kecil yang tadi disebutkan menjadi katakanlah developer yang ternama di Kabupaten Garut di perumahan. Perjalanannya seperti apa gitu? Perjalanannya seperti apa gitu, Mas? Kalau untuk perjalanan sih sebenarnya saya mungkin beruntung. Salah satunya adalah orang beruntung itu, keberuntungan itu tidak hanya sebatas bab modal material ya. Saya dikelilingi oleh orang-orang baik yang dia itu selalu men-sharingkan ilmu-ilmunya, sehingga sampai saat ini pun itu yang menjadi dasar saya untuk selalu berlaku sama seperti orang-orang itu. Saya dipungkiri atau tidak, saya ketemu dengan salah satu kepala bank dulu, Pak Hendro Tomo. Dia yang mengajarkan saya tentang dunia properti. Nah, disitulah saya mencoba, saya mulai menitih karir di situ, dikasih kredit sebesar 300 juta untuk mengembangkan dan sebagainya. Dan juga tadi ada saudara saya yang ikut bergabung di situ, sehingga kita mengembangkan properti. Dari situlah titik mula saya menitih karir di dunia properti. Kan tetapi ya itu tadi, namanya anak muda, masih banyak egonya. Saya pun juga ada naik turun. Naik turun sampai dengan posisi 2015 kemarin, itu adalah titik nadir saya yang paling turun. Saya adalah mungkin kalaupun teman-teman di sini masih beruntung, masih punya motor dan sebagainya. Di 2016 itu saya sudah tidak punya apa-apa. Kemana-mana naik angkot. Dan 2018 itu titik balik saya kembali, di mana saya mulai menitih karir kembali dengan menyelesaikan segala permasalahan dan juga mulai lagi dari nol untuk dunia properti. Jadi tentunya kalau untuk menjadi seorang pengusaha yang baik, tentunya yang kita harus bulatkan itu adalah komitmen diri. Komitmen diri dan juga fokus kita itu ke arah mana. Saya jatuh itu karena nggak fokus. Jadi banyak hal yang saya pegang sehingga itu tidak ada keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Beda dengan sekarang. Mungkin saat ini dikenalnya adalah seorang Widi ini adalah seorang developer, padahal saya punya konsultan juga, saya juga punya aplikasi juga. Nah, saat ini aplikasi, ya mungkin teman-teman di Garut nggak ada yang tahu, aplikasi kita sudah diadopsi oleh se-Indonesia kan.
Nah, itu yang membuat saya mulai saat ini besar. Nah gini Mas, kalau didengar-dengar dari awal kan Mas Widi ini sangat mencintai proses dari perjalanan hidupnya tadi diceritakan gitu kan. Nah ini penting bagi anak muda gitu kan. Karena banyak yang pengen instan. Iya. Seberapa pentingkah mencintai proses ini Mas? Mencintai proses itu adalah tahapan pendewasaan ya. Yang saya rasa itu seperti itu. Kenapa kok saya sebut tahapan pendewasaan begini? Bahwa kita itu harus matang dengan matang benar-benar, bukan matang dengan karbitan. Mungkin di Garut banyak lah orang yang istilahnya mungkin maju karena mungkin dari usaha bapaknya dilanjutin dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau istilahnya kita benar-benar memahami alur, memahami peristiwa dan juga kita didewasakan dengan keadaan, salah satunya adalah pada waktu 2016 jatuh sampai 2018 jatuh itu ada ilmu yang mungkin tidak dimiliki oleh pengusaha lain. Apa? Ilmu yang paling mendasar adalah kita ditinggalkan teman-teman kita. Nah, artinya itu adalah poin daripada apa yang saya perjalankan. Dan saat itu ketika 2018 sampai sekarang saya mulai muncul, dan saya tetap menjadi orang yang biasa. Orang biasa yang saya maksud, saya tidak mau berlaku seperti halnya teman yang meninggalkan saya. Dan saya akan mengaping orang-orang yang pernah ada di samping saya pas waktu saya terpuruk, dan itu saya jamin mereka tetap bisa makan. Bahasa saya seperti itu. Saya buktikan, alhamdulillah teman-teman kantor saya sudah saya kasih rumah. Walaupun bukan kasih secara ini semuanya, tapi setiap orang yang gabung di kita berikan porsi untuk dia mendapatkan rumah. Tetap aja berarti privilege yang terpenting itu kemampuan diri kan? Kemampuan diri. Nah kalau flashback tahun 2015 itu Mas, ketika Mas jatuh gitu, saudara-saudara responnya gimana gitu? Apakah menolong dengan misalkan nih sama saya ganti saya kasih modal gitu, atau seperti apa, atau justru mau puas gitu? Jadi ada dua hal ya yang saya pelajari. Artinya ada poin, mungkin klasifikasi, ada teman, ada sahabat, ada saudara gitu. Kalau saudara ya alhamdulillah saya masih disupport sampai dengan pas pada waktu jatuh itu. Support itu kan tidak harus material, tapi support moral dengan dia istilahnya menyapa, itu adalah support moral, dan itu alhamdulillah keluarga saya mensupport itu gitu. Dan untuk tadi mengklasifikasikan antara teman dengan benar-benar sahabat, kalau teman dia meninggalkan, ada beberapa yang meninggalkan, tapi kalau sahabat saya cuma ada dua, tinggal dua orang saja pas pada waktu saya jatuh. Satu orang yang memberikan uang ke saya 1 juta pas waktu saya jatuh itu untuk anak saya pas waktu mau lebaran, kasih 1 juta ini buat beli baju. Yang satu lagi itu dia memang bukan orang yang berada, tapi dia menemani saya dalam perjalanan. Padahal dia tahu saya nggak punya apa-apa pada waktu ya kemana-mana naik angkot kan. Gitu, artinya ketulusannya tidak diragukan ya. Itulah yang saya sampai saat ini pegang dan saya ajak gitu. Jadi cuma saya punya dua sahabat itu, menurut saya itu cuma dua. Gitu. Bagi saya yang sampai saat ini tak catat. Gitu. Karena memang kalau ngomongin proses Mas, kenapa mungkin ya, kenapa anak muda itu ingin instan? Karena memang penerimaan diri untuk bisa mengikuti proses itu berat gitu. Karena kan siapa yang mau sih berproses gitu. Proses itu kan ada keringatnya, ada air matanya gitu. Nah, Mas sendiri apa sih yang diterapkan gitu ketika di fase-fase jatuh gitu, kemudian bisa struggle dan akhirnya kembali bangkit gitu? Pemikiran dalam dirinya tuh seperti apa, Mas? Kalau kita jangan banyak berharap aja. Jadi pas pada waktu kita menitih karir kembali ataupun kita mau mencoba untuk bangkit lagi itu ya kita cuma hanya coba berjalan. Jadi ada satu prinsip yang itu sampai saat ini saya pegang, yaitu adalah hanya yang berjalan yang akan sampai. Nah, artinya kalau kita pada waktu kita jatuh itu kita diam, mungkin saya tidak akan mencapai level sekarang. Oke kan? Tetapi ketika kita berjalan, walaupun mungkin itu berjalannya kita hanya selangkah, merangkak istilahnya. Saya meyakini suatu saat kita akan sampai. Gitu. Ya, itu poin pertama. Poin keduanya, kita tidak usah banyak berharap tentang apa yang kita lakukan bahwa kita akan sukses dengan jalur ini. Karena kalau kita sudah berharap dengan itu, pasti ada di ujungnya itu kekecewaan. Tapi ketika kita tidak berharap dan kita hanya melakukan sesuatu, ya kita nggak akan pernah terkecewakan. Gitu. Ini quote semua, Kim. Nanti dipotong-potong sama teman-teman GO, ini bakal ada di setiap story-nya. Jeduk-jeduk ya. Iya. Nah, yang paling menarik itu ini, Pan. Jadi meskipun panggilannya Mas dan lahir di Sragen, tapi memang Mas Widi ini
punya, mungkin saya menganggap kecintaan terhadap Garut. Salah satu hal yang dilakukan adalah kan pernah jadi ketua SI juga ya? Betul, e-sport. Sedikit cerita SI ngurusin anak-anak gamers gimana? Jadi kita harus pahami ya, tidak ada sisi yang buruk terkait masalah segala sesuatu. Sisi buruk itu hanyalah sebatas paradigma kita selaku orang yang tidak bisa menerima. Itu poinnya dari saya. Kenapa saya mau istilah menjadi seorang ketua SI e-sport ya tentunya pada waktu itu ya karena saya sangat memahami mereka punya latar belakang sendiri untuk mereka menjadi seorang yang kecintaannya terhadap game itu. Saya lebih mengapresiasi mereka daripada mereka akan mengkonotasikan diri mereka dengan kegiatan yang tidak produktif di luar sana. Ya ibaratnya dia hanya datang ke satu tempat komunitas dan komunitas itu main game. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mewadahi mereka agar mereka itu lebih terarah dan juga punya prestasi. Nah, tahu nggak di Garut saat ini sudah sampai lolos MDL. Player Garut semua itu lolos MDL tahun depan. Itu turnamen ya setelah Mobile Legends setelah MPL itu ada MDL kan gitu. Nah, ada yang lolos. Nah, itu adalah binaan saya. Nah, itu salah satu produk dari SI Garut gitu. Itu produk saya. Karena saya sudah tidak lagi di SI. Itu asli Garut semuanya ya kan, Mas? Asli Garut semuanya. Dan itu mereka benar tak bina dan alhamdulillah kemarin kita sudah lolos kualifikasi untuk ke MDL. Nah, itu capaian yang mengalahkan hampir 9.000 tim kalau nggak salah. Dari 9.000 itu cuma diambil 2. Kemudian kan dari 9.000. Kemudian kan Mas Widi juga sempat kalau nggak salah kemarin sempat mengusung si game ini jadi eskul di sekolah. Betul. Kenapa sih harus malah jadi eskul di sekolah gitu, Mas? Jadi seperti ini polanya. Tawarannya kan cuma ada 2. Kita menolak atau kita menerima. Kalau menolak pun ini sudah tidak bisa dibendung. Perkembangan teknologi itu tidak bisa kita tolak. Mau tidak mau kita terima dan kita arahkan. Sekarang poinnya adalah bagaimana caranya kita mengarahkan mereka yang sudah kecintaannya terhadap sebuah game dengan cara baik. Kita akan memberikan bumbu bahwa main itu tidak baik kalau lebih dari sekian, kadarnya kita atur. Ada edukasi sebelum ya, Mas? main itu harus begini kan gitu. Daripada kita membiarkan, kan segala sesuatu ketika ada pembiaran itu pun nggak baik. Apapun itu, mau kegiatan positif ketika kita lakukan secara tidak berporsi itu pun juga tidak baik. Jatuhnya lost control. Nah itu. Dan perlu diingat, kebanyakan player game itu adalah mereka-mereka yang memiliki latar belakang kurang baik, baik di rumah tangganya ataupun juga ya ada beberapa yang itu broken home, putus sekolah dan lain sebagainya. Siapa yang membina mereka? Dan saya pastikan saya sudah menyekolahkan mereka dan sekarang sudah ada beberapa yang punya ijazah. Paket C gitu. Paket C. Jadi kejar paket itu anak-anak yang gamer-gamer itu yang tidak memiliki ijazah itu tak sekolahkan lagi, dan itu sudah terjadi di Garut. Artinya ketika tadi Mas Widi berbicara 2 pilihan menerima atau menolak, Mas Widi adalah orang yang berdiri di yang menerima ini, menerima dan membina itu. Oke. Nah, menarik tuh. 2015 jatuh, kemudian bangkit kembali 2018. Melebarkan sayap setelah jadi pengusaha masuk ke birokrasi mungkin ya. Nah. Mulai masuk atau dari dulu ini makin? Untuk apa? Untuk masuk ke birokrasi itu. Birokrasi apa dulu nih? Mau di luar atau di dalam gitu kan, Mas? Kalau saya itu kan adalah orang yang lebih ke arah mencari sahabat ya. Jadi baik birokrasi ataupun di luar atau di dalam, mungkin kalian bisa cari Widi itu adalah orang yang tidak punya musuh. Gitu. Dimanapun keberadaan saya pasti diterima karena saya tadi jadilah orang yang bermanfaat, itu yang selalu saya bawa. Sehingga apapun itu, siapapun itu, saya selalu bersahabat. Nah, poinnya adalah bersahabat karena ketika sudah bersahabat itu ngobrolnya enak. Kita kenal dengan si A misalnya kan, pejabat B, D gitu. Kalau kita bukan sahabat, mau menghadap aja harus bersurat. Ada gap gitu ya. Nah, tapi kalau sudah bersahabat, tinggal nelpon. Di mana orang yang temu ya? Nah, jadi lakukan itu dengan cara bersahabat gitu. 2022
ada di top-topnya mungkin Mas, jadi pengusaha. Tibalah 2023. Diminum dulu Mas. Tibalah di 2023, mungkin kalau nggak salah di pertengahan tahun ya. Yeah. Ada kabar yang mengejutkan dari Mas Widi gitu. Karena kalau misalkan sebagian rekan-rekan yang tahu, mungkin Mas Widi itu tidak dari dulu tidak bergerak di dunia politik. Oke. Tiba-tiba sekarang pengumuman masuk PSI. Ya. Cerita di balik itu gimana Mas? Di balik itu ya tentunya apa ya, kita mencoba untuk tetap bersilaturahmi. Pas pada waktu itu ya silaturahmi kita mungkin dengan teman-teman PSI gitu. Karena selama saya di sini pun juga ada sih yang menawarkan untuk ketergabungan ke salah satu partai. Tapi mungkin kalau saya itu kan lebih ke arah anak muda ya, yang tentunya anak muda itu yang visionernya ataupun kegiatannya yang tidak ribet. Betul. Karena saya pun juga membenci hal yang ribet gitu. Saya lebih suka yang main game, ya ketika saya kerja santai. Ya di dunia kerja saya pun sama, santai. Saya main game sama pegawai saya biasa, atau karyawan saya atau tim saya itu biasa. Jadi itu saya pengen bawa dalam sebuah dunia dinamika. Saya cuma pengen mencoba apakah memang berpartai itu seperti halnya yang lain. Orientasi politis itu hanya sekedar kursi dewan atau kursi bupati atau hal-hal yang lainnya. Karena saya memiliki warna lain tentang warna politik saya gitu. Ya mungkin ini menurut teman-teman mungkin ambigu ya. Warna politik saya adalah saya hanya ingin memperbanyak silaturahmi saja, dan setelah silaturahmi itu akan berimbas kepada unit-unit kegiatan saya. Itu toh, saya tidak ada terorientasi saya pengen jadi dewan ataupun apa. Saya masuk PSI, saya ketua Bapilu Jawa Barat, dan saya nggak nyalek. Sekarang ketua Bapilu Jawa Barat. Yang jadi menarik ini Mas, ketika Mas Widi menentukan pilihan masuk ke PSI, mungkin pastinya ada nilai lebih dari PSI yang Mas Widi lihat gitu. Apa sebetulnya? Nilai lebihnya ya santuy. Milenial banget gitu kan. Saya tidak harus dituntut untuk seperti hanya pada umumnya kan gitu ya. Ketika kita mau melakukan ketemuan ya kita bikin santai ya. Kalaupun mungkin kemarin teman-teman ada yang meliput acara saya yang saya selenggarakan untuk kumpul bareng sama tingkat provinsi, ketua dan juga Bapilu, itu nggak ada serius-seriusnya. Dalam artian nggak ada serius-seriusnya itu bukan sebuah wacana yang tegang pembawaannya, tetapi isinya dapat gitu. Isi dari yang poinnya adalah apa yang pesan kita sampaikan itu kan harus diterima. Terkelas kemasan, masa kita habis pas waktu diskusi diselang musik dulu nah, itu santuy kan gitu. Jadi ternyata ada warna tersendiri atau warna berbeda dari sebuah partai politik kan gitu ya. Karena komitmen sama Mas Kaisang pun juga beliau juga mengadopsi hal itu ya, ternyata masuk dengan itu yang menarik Mas, karena ketika informasi yang muncul Mas Widi gabung PSI itu berbarengan dengan datangnya Mas Kaisang ke Garut gitu. Nah, ini harus diklarifikasi Mas, apakah Mas Widi ini korban bujuk rayu Kaisang atau seperti apa gitu? Kalau saya sih mungkin bukan korban Mas Kaisang ya. Mungkin kalau saya balik ya Mas Kaisang korban saya. Nggak seperti itu. Jadi artinya memang ini ada ya, terlepas apapun itu ya, ada warna pemuda yang mungkin kita harus suarakan. Ya yang lainnya mungkin sama sih. Banyak kok caleg lain yang istilahnya mengusung tema pemuda dan sebagainya. Itu banyak kan gitu. Tapi yang istilahnya pemuda menjadi sentral itu baru kita gitu. Dalam artian menjadi sentral itu adalah yang bisa beradaptasi dengan semua itu kita. Ya jujur, ya saya masih nyebut pemuda lah kan itu. Dan saya masih diberi porsi yang luar biasa dan tidak untuk mengadopsi orang-orang lama. Artinya di sini pun juga hal yang luar biasa gitu. Bagi saya gitunya, saya orang baru, usia saya juga masih tergolong unyu-unyu lah kan gitu, walaupun sudah uban semua. Tapi ternyata yang dilihat bukan itu.
gitu. Tapi itu adalah poin khususnya. Ya mungkin kalau orang lain melihat, ini karbitan dan lain sebagainya, ya biarkan hal ini mencair begitu saja lah. Kalau ibaratnya karbitan, kalau tidak ada track record pengalaman dan lain sebagainya, mungkin juga saya tidak akan sampai selevel ini kok. Oke. Gitu. Kaisang datang ke Garut tentunya mungkin tidak akan sekonyong-konyong datang ke Garut, Mas, gitu kan. Kira-kira ada misi yang diemban nggak sih? Apa sih sebenarnya, Mas? Misinya ya sama sih. Misinya kita memperkenalkan sesuatu itu toh, gitu. Ya kita kan juga tidak ada acara yang sifatnya resmi, malahan kita main Mobile Legends bareng. Ibaratnya kan nggak ada yang serta-merta politik itu harus membahas si A jelek, si ini baik, si itu jahat, si ini mah bla bla. Tolonglah gitu. Generasi kita itu harus benar-benar dicerdaskan dengan sesuatu yang riang gembira. Artinya tidak lagi kita harus menjudge, oh ini bab moral dan lain sebagainya. Coba kita untuk mencari sisi-sisi positifnya gitu. Sedikit lagi, Mas, soal Kaisang. Kita kan mungkin hanya mengenal beliau dari medsos gitu. Tapi secara personal orangnya seperti apa, Mas? Kalau personal baik. Ya, dalam artian pas waktu kemarin ke Garut pun juga kita menyiapkan makan pas hari apa ya, Senin kalau nggak salah ya. Dia nggak makan karena puasa. Nah, itu adalah sebuah, bukan artinya mengonotasikan orang yang puasa itu baiknya. Itu salah satu spiritual yang luar biasa dan dia bisa menjaga itu. Terus juga beliau adalah orang yang benar-benar pemuda gitu. Dalam artian tidak harus prosedural, seorang anak presiden datang ke daerah tidak harus dengan protap yang bagaimana. Pengawalannya juga ringan-ringan ya, Mas? Ya. Pengawalannya juga. Kalau teman-teman kemarin hadir di sana kan juga nggak seperti halnya yang kita pejabat gimana gitu kan. Bagaimana harus datang, nggak kayak gitu. Ya, itu kan memperlihatkan meskipun Mas Kaisang itu badannya gede, meskipun anaknya presiden, ya pemuda tetaplah pemuda gitu. Santai aja gitu kan. Itu. Gini, Mas, karena sekarang mulai masuk nih PSI. Berarti 2019 ya, mulainya PSI itu. Dengan semangat menggaungkan anak mudanya. Artinya sudah mulai bergeser ya paradigma politik itu. Ini anak muda juga harus mulai melek. Nah, sekarang itu tren yang terjadi bahwa anak muda itu apatis. Kenapa nih anak muda bisa apatis dan mengapa anak muda harus melek politik gitu, Mas? Jadi begini, poinnya mungkin kalau dulu-dulu itu anak muda itu lebih ke arah apatis karena tidak ada harapan untuk mereka. Bahasa saya. Maksudnya tidak ada harapan apa? Ya percuma saya melek politik karena yang akan diakui nanti setelah kita tua. Yang diakui setelah kita tua. Artinya sudah tidak pemuda lagi baru dia akan diakui. Tapi kan saat ini kita memiliki harapan lain. Ketika kita memiliki pengalaman, kita masih bisa nyalon presiden. Ya ibaratnya punten saat tadi teh. Elvan usia berapa? Sekarang 24. 24, sekarang bisa nyalon bupati, ternyata terpilih, ibaratnya nanti berjalan 5 tahun berikutnya, usia jadi sekitar 30. Ya, ada 9-30-an. Sudah punya pengalaman? Nah, kalau sudah dapat pengalaman kan dia bisa nyalon presiden. Ada harapan pemuda untuk memimpin negara kan? Ada space yang lebih besar untuk pemuda menjadi leader kan? Artinya apa? Saat ini sudah dibukakan sebuah ruang untuk pemuda. Kalau pemuda masih apatis, ya hanya pemuda itulah yang konyol. Bagi saya seperti itu. Artinya kalau dulu mungkin mereka apatis dan mereka masa bodoh tentang politik, ya mungkin karena tadi, toh ngapain saya berpolitik sekarang? Toh akan diakui dan bisa mendapatkan porsi nanti kok di usia tua, di usia 40 ke atas. Tapi kan kalau saat ini ada klausa lain. Pemuda masih bisa bersaing di situ ketika nanti usianya 35 dan punya pengalaman, mau nyalon presiden bisa nggak? Iya, betul. Artinya apa? Ini ada peluang yang cukup menggembirakan. Tinggal kita dorong aja nanti. Satu lagi, kalau ini kan harus ada pengalaman. Kalau nanti usianya dorong lagi, artinya porsi pemuda itulah yang akan Ya kan kalau misalkan baca kisah nih kan, banyak pemimpin nih yang memang sejak dini juga gitu kan, memimpin. Nah, artinya sangat besar juga peluang anak muda untuk menjadi pemimpin di masa depan dan juga apalagi berbicara gagasan menyongsong Indonesia emas gitu kan, Mas, ya. Perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, apalagi kan
revolusi kepemimpinan oleh anak muda itu tonggaknya kan ketika Mas Gibran bisa mencalonkan diri sebagai itu gitu kan. Di situ saja harusnya gitu semangat gelora anak muda teh semakin menggebu gitu Mas. Betul gitu. Tapi di PSI Garut sendiri gimana Mas? Animo pemuda untuk mencalonkan diri khususnya di Garut ini Mas? Ya alhamdulillah. Saat ini kan semakin banyak yang login kan ke PSI, artinya login Mas ya? Bukan petugas partai Mas? Login kan kita bukan. Bahaya itu. Kita lebih yang safety saja. Jadi pada dasarnya kalau kita mau berbicara peran pemuda, banyaknya itu apa ya? Kita selalu melihat hal negatif kan. Ya, alhamdulillahnya kan tadi di awal saya itu adalah orang yang selalu berpikir positif. Apapun itu, kan kemarin pun juga untuk masalah keputusan itu kan disoroti. Ini adalah keputusan politis dan lain sebagainya. Ketika yang nyoroti itu adalah seorang pemuda, saya bertanya, kemana pemuda sebelumnya? Di saat umur kemerdekaan kita kan sudah 78 tahunan kan? 78 tahun. Tidak pernah direvisi, tidak ada riak-riak dari pemuda, dan saat ini ketika ada seorang pemuda yang memperjuangkan haknya pemuda, dikritisi oleh pemuda. Padahal yang diperjuangkan itu adalah haknya pemuda. Yang saya pertanyakan, pemuda itu kemana pada waktu 1 sampai 78 tahun itu? Kalau memang kalian itu respect dengan apa namanya seharusnya seorang pemuda. Sekarang ada porsi yang sudah dibukakan, terlepas polemiknya. Kalau saya lebih melihat peluangnya. Artinya saat ini pemuda memiliki porsi yang luar biasa. Silahkan kalian itu turut andil di situ, karena porsinya sekarang sudah mendekati sama. Nah, kalau kita berpositif thinking seperti itu, tapi kalau bernegatif thinking, oh ini masih asik. Ya, dan saya tidak mau masuk ke ranah situ. Saya lebih masuk ke ranah manfaat. Oh, ini adalah ranah yang diperjuangkan oleh pemuda untuk membukakan peluang kepada pemuda yang lain. Sekarang kan yang akan ributkan cuma saat ini. Tapi nanti setelah ini selesai, periode berikutnya ketika ada seorang pemuda yang berpengalaman, dia sudah dilindungi dan tidak akan gaduh lagi. Betul. Nah itu sudah sampai situ saja lah gitu. Mendewasakan orang itu seperti itu aja. Padahal sebelum kemerdekaan juga sudah menjadi representatif bahwa lihat Ustaz Zahril gitu kan. Betul. Dan banyak lainnya menggelorakan semangat pemuda. Pertanyaan yang bagus Mas tadi. Kemana 1 tahun sampai 78 tahun ini merdeka gagasan pemuda ini gitu kan. Nah, yang PSI tawarkan khususnya di Kabupaten Garut, khususnya juga kepada anak muda, itu seperti apa Bang? Yang saya tawarkan adalah kita mencoba untuk berpolitik dengan cara baik. Ya, saya sudah sampaikan ke teman-teman saya ataupun rekan-rekan saya di PSI, kita tidak usah terjebak dengan politik yang konotasinya lebih ke arah berdiplomasi tentang hal negatif. Tapi tolong kalian lebih melakukan sesuatu yang kreatif. Dalam artian kita lebih ke arah hal acara kampanye yang menurut saya itu lebih memiliki manfaat. Apa itu hal kampanye yang lebih manfaat? Nanti tak ceritain nanti kalau sudah kampanye. Kalau sekarang nanti takutnya tiru. Tapi ngomong-ngomong Mas, intinya apa yang kita lakukan, kita akan ada manfaat. Gitu. Kenapa PSI ini identik dengan mawar merah gitu kan? Mawar merah yang penting bukan mawar berduri. Iya siapa? keren. Jadi kalau mawar merah itu ya kita filosofinya pun juga saya belum terlalu memahami lebih jauh. Tapi yang lebih kental di diri saya adalah ini kok banyak sekali anak-anak muda yang mereka itu ingin menunjukkan potensinya masing-masing, dan saya selaku Bapilu saya coba mewadahi. Nanti ada strategi yang menurut saya itu mungkin tidak lazim digunakan oleh partai politik lain, gitu. Dan strategi itu menurut saya itu oke, gitu. Oke dalam artian inilah mungkin yang disebut keanekaragaman dari seorang pemuda yang selama ini ketika dia akan menerapkan sistem kampanye ataupun sistem politis seperti itu mungkin di partai lain akan ditolak. Tapi sama saya, ayolah
gaskan. Coba aja gas gitu ya. Gaskan. Login. Nah, satu hal Mas yang menarik Mas, karena kan biasanya kalau misalkan ada satu tokoh yang gabung ke partai politik identiknya dengan pencalonan diri. Mas sendiri kenapa nggak langsung nyalon aja gitu Mas? Kok ketika masuk jadi ketua Bapilu gitu, nggak jadi caleg gitu? Poinnya tadi yang tak sampaikan, cara berpolitik saya tidak sama dengan politik-politik orang lain. Dalam artian cara berpolitik saya adalah saya ingin mengenal banyak orang. Ya, contoh hal sepele adalah, ini hal sepele ya. Saya bukan siapa-siapa tadi tak sebutin di awal. Ketika saya sudah mendapatkan sebuah porsi untuk di wilayah ini, oh saya bisa kenal dengan si A, si B, si C. Itu adalah politik saya. Tujuan saya adalah saya untuk mengenal banyak orang dan bersahabat. Itu politik yang saat ini tak terapkan di PSI. Jadi saya ke teman-teman itu, bagaimana cara kampanye yang baik? Ini tak bocorin spill sedikit ya. Kalian tidak usah untuk bergerilya dengan cara yang seperti dilakukan oleh teman-teman. Cukup kalian bersahabat saja, selesai. Gitu. Polanya yang saat ini dilakukan teman-teman, kita mencari sahabat. Bukan mencari pemilih. Terlepas setelah bersahabat mereka milih atau tidak, kita serahkan ke sahabat kita itu. Apakah dia sudah layak disebut sahabat atau hanya sebatas teman? Nah, paham kan? Karena saya sudah melewati fase tadi bahwa sahabatlah yang akan peduli dengan kita, hanya walaupun cukup pas waktu ketemu dengan kopi segelas, diregot kuduaan, mereka akhirnya bisa milih ke kita. Nah, ya contoh itu adalah cara yang simpel. Ibaratnya teman-teman krunya dari Garut Update ini, ketika sudah dalam satu komunitas dan sering bareng, yakin dia ibaratnya nggak akan care dengan teman yang bareng itu. Itu saya cuma seperti itu. Ya saya sadar teman-teman adalah teman-teman tongkrongan. Ya perbanyak saja tongkrongan lu kan gitu. Bahasa aku kayak gitu. Ini strategi yang diadopsi dari kehidupan gitu kan. Gitu. Kenapa kok saya nggak mau nyalek? Saya tidak mau menyekat diri. Walaupun saya masuk PSI ini, saya pun juga sebenarnya dikonotasikan menyekat diri. Saya tidak lagi bisa bergaul dengan teman-teman yang mungkin di luar A, B, C, D. Tapi ini adalah sebuah fase saja bahwa mereka saya ingin mempertontonkan politik itu kita nggak usah bersih tegang lah. Gitu. Politik itu hanya sebuah pilihan. Namanya kehidupan itu kita tetap harus bersahabat. Itu kok. Oke. Kalau balik lagi ngomongin pemuda gitu Mas ya. Mungkin gitu. Kenapa tadi ada arah-arahnya para pemuda ini apatis? Mungkin ya dugaannya karena merasa tidak terwakili lah oleh para wakil rakyat kita yang sekarang gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, kalau pendapat saya pribadi gitu, ya lebih baik kita bersikap sekarang gitu, bersikap gitu, menentukan pemimpinnya seperti apa gitu, wakilnya seperti apa, dibanding harus apatis dengan, apalagi harus golput gitu. Gitu. Sepakat. Jadi saat ini adalah sebuah peran serta seorang pemuda itu untuk memilih partai apa, calegnya yang bagaimana, dan juga apakah dijamin setelah calegnya itu jadi itu akan tetap bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi anak muda itu. Ya, saya tidak menyalahkan siapapun caleg pemuda yang jadi ya. Saya tidak menyalahkan itu. Mungkin yang dibangunnya seperti itu, gitu. Jadi ibaratnya saya pemuda, ketika kita masuk dalam sebuah wadah, yang itu wadahnya itu memiliki tradisi, yang istilahnya alurnya itu adalah alur kolonial, bahasa saya kanan itu. Yang seharusnya pemuda itu memberikan input masukan yang akhirnya diadopsi oleh kolonial, tapi karena adanya trah yang tadi, bukan kolonial ini mengadopsi pemuda, tapi justru pemuda inilah yang dibawa kolonial. Nah, itu adalah kultur yang saat ini terjadi. Saya mencoba ke teman-teman, bahasa saya, ketika kalian melakukan hal ini dan kami membebaskan sesuatu tentang hal itu, tolong kalian berproduktif di ranah yang memang produktif. Jadi tidak ada istilahnya kalian harus ikut alur. Kamu tuh kalau misalnya jadi nanti harus begini bla bla bla. Enggak, saya berikan mereka kemerdekaan. Yang mungkin saat ini tidak terjadi di
tempat lain, mungkin setelah dia jadi, dia tidak memiliki porsi yang cukup luar biasa, sehingga merubah paradigma yang tadinya kolonial jadi, lebih ke milenial kan gitu. Akhirnya justru mereka ikut alur tua gitu, gitu. Itu saja yang terjadi saat ini. Makanya terobosan apa sih yang terjadi di anak-anak muda kan nggak ada, gitu. Ya, kalaupun saya sih mungkin ya tadi. Apapun itu kita nggak bisa menentang perkembangan zaman kan. Kita harus bisa mengarahkan mereka untuk lebih tepat dalam mengontrol perkembangan zaman itu. Itu toh saja. Merangkum dari perbincangan kita dari awal, Mas. Bagi tipsnya dong buat para sobat GU gitu. Sebagai pemuda kita itu harus gimana gitu. Misalkan pemuda itu harus semangat lah dan lain-lain. Apalagi versi pemilu. Jadi gitu kan. pemuda versi Mas Widi itu seperti apa? Oke. Kalau untuk tips saya, pemuda itu harus merdeka, itu satu poin. Jadi jangan pernah kalian mengikuti alur yang sudah tercetak nyaman. Merdeka yang saya maksud bukan artinya kita menjadi seorang pembangkang, tapi nakal sedikit boleh dong. Karena bukan artinya nanti jangan dipotong. Wah, Mas Widi ngarahin untuk nakal. Nakal dalam artian yang saya maksud ini, mereka harus mau mencoba hal baru. Jadi jangan terlalu nyaman dengan kondisi yang sudah sudah biasa. Contoh, ketika kita kerja jadi pegawai, kita hanya datang, absen, pulang, tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana cara kita punya pegawai. Nah, artinya kita harus sedikit nakal itu mau berpikir loncatan. Itu poinnya, gitu. Jadi itu untuk pemuda itu satu hal. Terus keduanya, ya tadi kita tidak boleh apatis. Saya selama seumur hidup saya selalu punya pilihan. Jadi ketika kita tidak punya pilihan, baik presiden dan lain sebagainya, itu sudah sebuah kekurangan dari seorang pemuda. Artinya dari mulai saya punya hak pilih, itu saya selalu nyoblos. Dan saya selalu punya pilihan. Karena di situ adalah karakteristik seorang pemuda itu akan terbentuk itu dari situ. Nah, artinya begitu pula dengan perjalanan dia. Apakah dia ingin hanya sekedar jadi seorang pegawai, pengangguran, atau dia seorang pengusaha, itu di awal dari dia berani memilih. Itu. Oke, terakhir Mas, sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan dari Sobat GU semua. Tapi karena Mas Widi ini bukan caleg, ada yang paling menarik aja betul satu pertanyaan yang menarik dari teman-teman. Kang, kalau mau jadi anggota dewan dari PSI dimintain uang nggak? Alhamdulillah, gratis kok. Gratis dan malahan saya pun juga mensupport mereka kok. Gini, salah satunya saya mensupport ada beberapa teman-teman PSI yang mungkin salah satunya di Kabupaten Garut. Saya bikinkan baliho, gitu. Dan istilahnya saya pertanyakan ke mereka, berapa kalian ini di kita ya, PSI ya. Saya tidak mau ada korban politik di badan PSI. Artinya korban politik setelah dia nyalon ternyata nggak terpilih, dia menyisakan permasalahan dan lain sebagainya, itu saya pastikan tidak akan terjadi di PSI. Kenapa? Saya ditempatkan di Bapilu, berarti saya disebutnya seorang kreator PSI. Artinya seberapa dia memiliki kemampuan, itu yang saya harus create, dan itu bisa tepat. Saat ini kan yang menyebabkan orang itu tidak tidak terarah karena tidak disiapkan rel. Dan saya selaku Bapilu, saya menyiapkan relnya. Silahkan kalian improve, tapi kalaupun kalian tidak punya improve, kalian lewati aja rel ini. Ketika kalian lewati rel ini, insya Allah kalian akan selamat. Dalam artian, rel itu sudah saya sesuaikan dengan kemampuan daripada tiap-tiap calegnya. Yang jelasnya itu potensi berbagai caleg kan berbeda gitu kan. Betul. Banyak. Berarti Mas Widi ini memikirkan bagaimana membuat rel ini harus seperti apa, ke orang ini harus seperti apa, gitu kan. Itu capek ke saya. Saya hampir tiap hari itu Zoom terus kan. Jadi karena saya harus benar-benar memastikan dari teman-teman dari kabupaten kota yang lain itu dia sama menyerap informasi yang sama. Mereka tertracking dengan baik. Saya tidak mau tadi mereka akhirnya konyol karena di PSI ini hampir kebanyakan itu calegnya itu
anak muda yang mereka baru. Artinya dia belum memiliki pengalaman, yang dia lakukan hanya apa yang seharusnya dia lakukan. Dan saat ini saya arahkan, dia punya misalnya, oh aku punya nih untuk kampanye itu segini. Nah, ini segini ini tidak akan cukup untuk kapasiti ini. Artinya, oh ini akan cukup ketika tak kemas menjadi seperti ini. Betul. Gitu. Jadi nggak cukup juga, jadi tak tambahin pun juga bukan kapasiti yang besar, tapi hanya untuk memberikan sebuah dorongan semangat. Tapi intinya saya memastikan teman-teman itu mau bersahabat. Jadi poin utama daripada caleg PSI itu adalah kalian harus mau bersahabat, kalian harus care, kalian harus mau membuka diri kalian tentang lingkungan kalian. Itu poinnya, karena itu adalah cara paling apa ya, menurut saya paling murah. Gitu. Paling murah, dan kita cuma berangkat pakai bensin, pas ketemu ngobrol gini, saya kan kenal ya, ngopi bareng, selesai. Hanya saja semangatnya harus terawat kalau jalur gitu. Jadi mungkin nantinya pun pada saatnya kampanye juga akan dipastikan dari PSI ini berbeda, Mas. Nanti lihat ya. Ya, menarik. Mas Yudi, coming soon, masih coming soon. Betul. Menarik sekali, Mas. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Sobat GU semua, tentunya sesuai janji kita sejak awal, kita akan kembali ngobrol dengan tokoh-tokoh yang akan terlibat di pergelaran pemilu ini. Kami hanya mengabarkan dan Anda yang memutuskan gitu. Saya dan Elvan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.